Up. Oke teman-teman, kali ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Merapi. Tadi kita baru selesai daki Gunung 7. Sekarang kita lanjut daki ke Gunung Merapi yang berada di Padang. Tadi kita baru selesai turun dari Gunung 7, mampir dulu ke perbatasan antara Kerinci, langsung kita cabut lagi menuju ke Merapi. Rencananya besok kita akan daki, jadi pantangin terus channel ini untuk kita sampai di Merapi nanti. Oke guys, let's go. Perjalanan jauh kami tempuh tanpa tumbuh rasa jenuh, karena di setiap perjalanan kami ada hal-hal baru yang bisa kami nikmati dan kami maknai selagi secangkir kopi masih tersaji. Bisingnya suasana kota dan harmonisnya suasana perdesaan memberikan arti lebih dari perjalanan ini, karena dengan itu kami bisa menghargai dan tahu arti hasil dari proses itu bagaimana. Suatu hasil akan benar-benar kita hargai apabila proses panjang kita lalui terasa berat untuk kita pikul, maka hasilnya akan benar-benar kita syukuri dan tahu arti dari bersyukur itu bagaimana. Video ini merupakan dokumenter geng Belmansa, di mana menebus semua impian yang telah kami rancang sedemikian rupa. Di part 3 nanti saya akan menjelaskan apa itu holiday 1, 2, 3, 4. Teman-teman, kita sekarang berada di kebun teh Liki Solo Selatan. Situ kita bisa lihat terpampang jelas kaki Gunung Kerinci. Sayangnya Gunung Kerincinya atau atapnya tertutup oleh awan. Sudah 2 hari ini Gunung Kerinci tertutup oleh awan. Karena begitu kami dari kemarin tidak bisa melihat pucuk kerincinya dari bawah. Sore itu kita sampai di rumahnya Pak Diki, di kampungnya Pak Diki. Kita langsung bersih-bersih badan, kemudian istirahat dan kenalan sama keluarga Pak Diki yang berada di situ. Pak Diki kecil dan tumbuh di sini hingga dia hijrah ke Kota Bengkulu. Dan pagi itu kami disuguhkan oleh pemandangan Gunung Kerinci yang biasa diceritakan oleh Pak Diki. Saya ingat cerita dia kalau dia sering melihat gunung ini di balik jendela waktu masih kecil dulu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita diajak oleh salah satu ponakannya Pak Diki untuk pergi ke salah satu sumber air atau terowongan yang menjadi tempat wisata di sini. Jadi sebelum kita ke Merapi, kami pemanasan dulu di sini. Banyak teman-teman sudah di depan. Oke, nanti kami akan membagikan
seperti apa destinasi wisata tersebut. Oke, ikutin terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke teman-teman, kami sudah setengah perjalanan. Ternyata kami kira tadi itu dekat, tapi agak jauh. Dan juga jalannya cukup terjal, becek. Becek. Baru setengah perjalanan, tapi sambil jalan kami terpesona oleh keindahan alam di Solok Selatan ini. Jadi ikuti terus channel ini, video ini sampai ke akhir video, jangan di skip, oke? Jadi beginilah kondisi jalan menuju ke destinasi wisata yang berada di Solok Selatan, tepatnya di kampung Pak Diki ini. Saya tidak tahu juga nama desanya. Ya teman-teman, kita sudah sampai di goa air terjunnya. Di sini bisa dilihat. Sayang sekali kita datang di saat yang agak tidak tepat karena musim hujan. Di sini airnya menjadi keruh, tidak jernih seperti biasanya. Di situ kita bisa lihat ada 2 lubang terowongan atau goa. Di sanalah biasanya tempat orang-orang menikmati indahnya. Biasanya di dalam gua tersebut. Ayo kita lihat ke sana. Jadi untuk mencapai ke seberang kita harus menyeberangi titian bambu ini agar kita bisa melihat lebih jelas ke dalam goanya. Merupakan salah satu destinasi wisata yang berupa air terjun dalam goa. Ini merupakan salah satu wisata yang cukup dan jarang sekali ditemukan di lain tempat karena merupakan bila Tuhan yang tidak bisa diperkirakan. Dan kondisi tempatnya sebenarnya belum begitu mendukung karena ini belum diresmikan. Jadi kita doakan saja semoga pintu lubang ini diresmikan oleh pemerintah dan menjadi tempat wisata ke tempat di Solok Selatan ini. Oke, kita sudah menikmati. Di sini kita akan beranjak pulang menuju ke Merapi.
berarti ayam kami. Jadi di sini terdapat juga sungai Tiga Simpang. Di sini konon katanya tempat orang bersemedi untuk membuang ilmu-ilmu hitam atau orang-orang yang mau bertobat. Ini biasanya digunakan oleh orang kampung atau kepercayaan orang kampung untuk membuangnya di sini. Kemudian di dalam gua ini konon katanya tidak akan ada yang bisa kembali kecuali air. Jadi di belakang gua ini ada terowongan tembusnya. Jika kita lempar barang atau sesuatu, itu tidak akan timbul di ujung goa ini, di sebalik gunung ini. Jadi tidak akan ada yang bisa keluar dari goa ini kecuali air. Konon katanya, benar atau tidaknya kita tidak tahu kepastiannya. Jadi kita beranjak pulang langkah demi langkah kita jalani pulang ke rumah. Teman-teman, jadi mencari jejak keindahan ciptaan Allah itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat mengasihkan. Dan mulai sekarang mencari jejak keindahan Allah itu menjadi hobi saya, karena dengan melihat ciptaan Allah yang begitu megah dan luar biasa, kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Dan tentunya kita menjadi insan yang semakin bersyukur kepada Allah. Maka daripada itu, menghargai, menjaga sesuatu itu akan mengajarkan kita arti dan proses bersyukur itu bagaimana. Jadi sekian dulu video kali ini untuk teman-teman. Jangan lupa share, subscribe, and like. Bye bye, salam lestari. Dia lebih suka Vespa daripada Kawasaki Ninja. Ya, semua itu diajarkannya kepada kami dan menjadi pemotivasi bagi kami dalam menilai teman dan tahu arti kebersamaan tanpa memandang material. Aku ingin seperti dia, yang berperang dalam kesederhanaannya dan berani merangkai kata-kata. Semua itu dibuktikan dengan usaha yang sungguh-sungguh, yang melibatkan tangan, kaki, dan otak yang sudah diberikan Tuhan sebagai pegasnya. Jika begitu, saya tahu arti kesederhanaan dalam bersyukur.